Halo semuanya, inama wewari, ini ame jikae tukabalale sawe. Kami ucapkan selamat datang di podcast Dinkesika. Kali ini bersama saya Yanuaris Ferry. Dan saya Katarina Yuliati dari Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat berarti dan sangat berharga untuk kesehatan kita dan kesehatan masyarakat Kabupaten Sika. Ya, hari ini kita akan memberikan informasi ya yang kaitannya dengan stop buang air besar sembarang ya. Itu yang termasuk dalam pilar STBM dan kita bahas kali ini adalah pilar 1 yaitu stop buang air besar sembarang. Oke, di awal segmen ini kita perlu membahas dulu bahwa sanitasi total berbasis masyarakat atau disingkat STBM itu adalah salah satu strategi pendekatan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi di tengah masyarakat agar terjadi perubahan perilaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, ada 5 pilar dalam STBM itu. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Pilar kedua, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Pilar ketiga, pengelolaan makanan dan minuman di rumah tangga secara aman. Pilar keempat, pengelolaan sampah rumah tangga. Dan pilar kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jadi itu kira-kira ada 5 pilar di dalam STBM. Ya, dan kali ini kita lebih prioritasnya kepada pilar 1 ya, stop buang air besar sembarang. Saya kira sangat penting sekali pada hari ini kita membahas pilar 1 ini. Mungkin Ibu Ratna kira-kira apa pentingnya kita membahas pilar 1 atau stop buang air besar sembarang? Oke, jadi pilar 1, pilar stop buang air besar sembarangan ini memang perlu kita bahas di dalam segmen ini karena masih banyak masyarakat kita di wilayah Kabupaten Sika ini berperilaku buang air besar sembarangan. Ada yang masih buang air besar di sungai, di kali, ada yang masih buang air besar di laut, di tepi pantai, dan juga mungkin ada yang masih di kebun, sehingga kita perlu mengedukasi masyarakat agar mereka selalu berperilaku untuk membuang air besar di jamban yang layak. Eh, Selanjutnya mungkin Ibu Ratna menyampaikan kira dampak apa saja yang diakibatkan jika kita buang air besar sembarang. Eh, Baik, tentu saja ketika kita melakukan buang air besar sembarangan pasti akan berdampak terhadap kesehatan kita, termasuk kesehatan masyarakat. Ketika kita buang air besar sembarangan maka akan muncul berbagai macam penyakit-penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit diare, penyakit tipes, penyakit kolera, penyakit cacingan yang pada akhirnya ketika suatu saat anak-anak kita terkena penyakit-penyakit tersebut, misalnya diare secara berulang kali, maka anak-anak kita terutama anak balita misalnya berat badannya pasti akan menurun. Ketika berat badannya sudah baik, anak kita terkena diare maka berat badannya akan berkurang. Dari gizi baik menjadi gizi kurang, menjadi gizi buruk, bahkan pasti menuju ke stunting. Ya, Ibu Ratna mungkin sedikit memberikan kami gambaran ya, apakah di Kabupaten Sika ini masih adakah penduduk kita yang masih dengan buang air besar sembarang? Baik, terima kasih. Secara data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika bahwa masih eh, sekitar 14,9% kepala keluarga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Ketika kita mengestimasikan misalnya satu kakak terdapat 5 jiwa
Dari 14,90% itu terhitung sekitar 16.171 KK, maka masih terdapat 80.855 jiwa di wilayah Kabupaten Sika ini masih buang air besar sembarangan. Yang saya sampaikan tadi, ada yang masih berperilaku buang air besar di sungai, ada yang di laut, ada yang di tepi pantai. Sehingga kalau kita kalkulasikan misalnya dalam satu rumah rata-rata ada 5 jiwa, maka dalam 1 bulan bisa menghasilkan sekitar 150 kilogram kotoran manusia atau tinja, atau yang kita dalam bahasa Sika kita sebut tai itu. Dan ketika kita totalkan maka sekitar 2.425 ton yang dihasilkan dalam sebulan. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan sejumlah 2.425 ton itu banyaknya seperti apa, sebanyak apa bibit penyakit yang kita sebarkan di lingkungan yang akhirnya juga berdampak pada kesehatan kita. Ya, ternyata masih banyak sekali ya masyarakat Kabupaten Sika yang BABS ya. Mungkin Ibu sedikit menyampaikan kepada kami kira-kira apa saja indikator atau tolak ukur kalau masyarakat kita itu sudah stop buang air besar sembarang. Baik, secara program bahwa untuk menuju sanitasi total berbasis masyarakat atau menuju desa stop buang air besar sembarangan. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, terutama yang dilakukan oleh teman-teman pengelola program kesehatan lingkungan dan juga pengelola promosi kesehatan di puskesmas. Mulai dari pemicuan sampai dengan tahapan terakhir adalah melakukan verifikasi atau mendata apakah masyarakat atau keluarga-keluarga di desa tersebut sudah melaksanakan pilar-pilar STBM itu dengan baik, terutama pilar 1, stop buang air besar sembarangan. Jadi secara data bahwa kita di Kabupaten Sika ini sudah 98 desa atau 61,3% desa yang terverifikasi stop buang air besar sembarangan. Sehingga ini capaian ini masih belum sesuai target. Target Renstra kita adalah 70% desa kelurahan terverifikasi stop buang air besar sembarangan, di mana ada 5 kecamatan yang sudah melakukan deklarasi menyatakan diri bahwa kecamatan tersebut sudah stop buang air besar sembarangan. Di Kabupaten Sika itu sudah ada 4 kecamatan yang berani mendeklarasikan diri sebagai kecamatan yang stop buang air besar sembarangan. 4 kecamatan itu, yang pertama Kecamatan Lela, yang kedua Kecamatan Nele, yang ketiga Kecamatan Koting, dan yang keempat Kecamatan Magepanda. Sementara secara data secara puskesmas sudah terdapat 6 puskesmas yang dikategorikan sebagai puskesmas yang sudah berhasil mendeklarasikan diri sebagai puskesmas yang melaksanakan stop buang air besar sembarangan. Yang pertama Puskesmas Nanga, Puskesmas Nele, Puskesmas Koting, Puskesmas Magepanda, Puskesmas Kopeta, dan Puskesmas Beru. Ya, ternyata di Kabupaten Sika ya, dari jumlah 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sika ternyata baru 5 puskesmas, 6 puskesmas ya yang sudah mendeklarasikan sebagai puskesmas ya STBM ya. Ibu, berikutnya mungkin perlu memberikan keterangan kepada kami kiat-kiat apa saja atau upaya apa saja yang bisa masyarakat bisa lakukan untuk tidak lagi membuang air besar di sembarangan tempat. Tentu saja yang pertama kita sebagai tenaga kesehatan, terutama sebagai pengelola kesehatan lingkungan dan juga tenaga promosi kesehatan, selalu berusaha untuk mengedukasi masyarakat agar selalu menggunakan jamban yang layak, terutama
di rumah tangga masing-masing. Kalaupun di rumah kita masing-masing belum punya jamban, kita bisa akses ke atau numpang ke jamban tetangga atau jamban keluarga ataupun toilet umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sehingga kebiasaan untuk melakukan buang air besar di jamban itu dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, sehingga masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal itu mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Yang berikut, selain kita melakukan pilar pertama, kita juga perlu melakukan pilar yang kedua, yaitu cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jadi ketika kita sudah buang air besar di jamban, tangan kita sudah kotor, kita harus membersihkan dengan melakukan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ya baik ya, saya boleh menarik suatu kesimpulan. Ternyata jamban itu wajib ya hukumnya. Untuk itu setiap individu wajib menggunakan jamban ya, baik jamban di rumah tangga kita masing-masing maupun jamban yang ada di tetangga kita ataupun juga toilet-toilet umum ya. Untuk itu diharapkan kita masyarakat untuk selalu mempraktekkan ya pola hidup bersih dan sehat di menggunakan jamban yang sehat. Benar Pak Ferry dan juga Bapak Ibu Ina Mawewari yang mendengar podcast ini, kita harus memulai hidup sehat mulai dari diri kita sendiri. Sehat dimulai dari saya, dan kita perlu mengajak keluarga kita, tetangga kita untuk hidup lebih sehat. Anak-anak kita akan menjadi agent of change atau agen perubahan di tengah masyarakat. Sehingga harapan anak-anak ini kita edukasi untuk memberikan perubahan kepada masyarakat sekitar. Terima kasih Penggawang Bolaso, buat semua masyarakat Kabupaten Sika yang sudah menonton podcast Dinkes kali ini. Kami berharap agar bisa men-share sebanyak-banyaknya ya kepada sesama kita, supaya kita bisa mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat ya. Dalam hal ini kita harus menggunakan jamban ya. Akhir kata ada segmen yang harus kita pahami. Mari kita sehatkan lingkungan, maka lingkungan akan sehatkan kita. Terima kasih. Salam STBM, lebih bersih, lebih sehat. Jangan bosan-bosan ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati, tetap sehat.